Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mona. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan file VCF untuk save kontak masal WhatsApp. Sekarang ini di beberapa grup sering dibuat grup saling save kontak gitu ya. Mengapa grup itu dibuat? Salah satunya ialah para seller umumnya membuat pemasaran produknya melalui status WhatsApp. Secara status WhatsApp itu bisa dibaca, jadi harus saling save gitu ya. Baik kita men-save nomor orang dan juga orang juga men-save nomor kita. Sehingga banyak sekali sekarang dibuat grup-grup saling save. Lalu apakah ketika ada list tersebut kita save secara manual, boleh juga manual atau boleh juga secara otomatis secara langsung. Di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan file VCF di mana ketika kita klik maka akan tersimpan secara otomatis nama-nama dalam list tersebut di kontak kita, sehingga lebih simple. Akan tetapi jika teman-teman juga mau men-save secara manual juga bisa ya. Di sini saya akan membuat contoh dari saya buat sampling ya, sampling. Ini saya buat sampling. Ini bukan nama yang sebenarnya, nomor bukan juga sebenarnya. Saya tadi copy dari salah satu grup. Kebetulan masih baru listnya jalan. Ini saya contoh ya. Jadi ketika membuat grup, teman-teman bisa misalnya menjadi admin grup WA, terus mengundang teman-temannya untuk mengisi list gitu ya. Mengisi list sehingga nanti sebagai anggota grup tersebut nanti saling menyimpan, bisa klik dan tersimpan secara otomatis nama-nama di bawah ini gitu ya. Perlu diingat, nama grup itu harus mengikuti format seperti ini ya. Misal nomor titik spasi gitu ya. Nomor titik spasi. Kalau terus nama grupnya gitu. Misalnya kan dibikin per batch SS2, misalnya saling save 2, udah saling save 1 udah selesai. Kalau bisa dimulai dengan nama grup gitu ya. Karena kan di kontak telepon kita bermacam-macam, ada yang berasal dari keluarga, berasal dari temannya. Jadi ini kita tahu bahwa kita berasal dari grup ini gitu ya. Spasi nama, biasa spasi lagi nama kota gitu ya, biar kita tahu teman kita dari mana. Spasi terus tanda apostrop plus 62 nomor HP gitu ya, dan bisa dilanjutkan oleh anggota grup tersebut. Baik, ini nama list grupnya. Ini saya sampling ya, saya kasih contoh karena nggak mungkin kita menampilkan nama orang dan nama HP sebenarnya gitu. Oke, baru kita kemudian lakukan copy, langsung klik, langsung salin gitu ya. Nah, lalu dari nomor ini contohnya 10 nomor saja. Sebenarnya kalau di satu grup bisa sampai ratusan gitu ya. Saya kasih contoh aja biar cepat gitu. Kemudian yang kita lakukan adalah kita harus mengunduh namanya file. Kita buka di Play Store, namanya Google Spreadsheet. Oke, tinggal kita install ya. Sebetulnya sudah saya install di HP, cuma saya memberikan langkah-langkah di sini gitu. Oke, kita unduh. Hari ini saya khusus memberikan tutorial dari Google Spreadsheet ke VCF ya. Kalau untuk Google Spreadsheet ke aplikasi kontak to Excel untuk next pertemuan berikutnya. Oke, kita tunggu dia terinstall. Oke, kita buka. Lewati aja ya, lewati. Nah, kita plus di sini ya. Tanda plus di sini kita tambah. Begini tampilan Google Spreadsheet. Lalu list yang kita copy tadi kita tempel ke sel D2 gitu ya. Jangan salah ya, sel D2. Kita tempel. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Di sel D2 ini harus langsung nama ya. Oke. Bisa kita potong
kita angkut di sini, tempel gitu ya. Nah, di sini di kolom A1 kita bisa isi di fx ini ya, fx. Kita kasih nama first name. Ini harus diisi. Kalau kita nggak isi, itu nanti tidak bisa diupload ke Google Kontak gitu ya. Nggak tersave namanya. Kemudian di kolom kedua, di B1, ditulis dengan nama mobile phone. Oke. Nah, untuk memindahkan secara otomatis ada rumusnya ya. Nanti saya akan berikan rumusnya di bawah ini gitu ya. Saya kopikan di catatan gitu ya, di HP saya. Bisa memakai rumus yang pertama atau yang kedua. Biasa saya menggunakan rumus kedua. Kalau saya memakai rumus pertama biasa error ya kalau di Google seperti saya. Bisa teman-teman menggunakan dua rumus ini ya. Oke. Kita salin. Kita pindahkan ke sini. Tempel, oke. Ini kita klik lagi. Salin. Kita ke sini. Tempel. Oke, biar aja ya. Ini sengaja list ini ada yang saya bikin agak salah biar nanti teman-teman tahu bedanya ya. Oke, kita klik dulu ini. Save kontak berikutnya untuk memisahkan kontak. Saya pilih nomor 2. Ini kita salin lagi, terus kita ketik ini ya, yang titik di kecil di bawah ini kita garis ke bawah, kita tempel, kita copy dari rumus pertama. Oke, baik, kita lebarkan dulu ya. Oke, lebarkan dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada nilai-nilai yang value artinya nggak kebaca gitu ya. Kalau kita langsung simpan filenya, di kontak kita nanti nggak akan terbaca. Jadi harus diolah datanya. Dan proses ini yang paling lama dari proses pembuatan file VCF. Contohnya ini ya. Nah ini antara nama sama nomor HP ini di spasi gitu, di enter. Mestinya di spasi ya teman-teman ya, di spasi, tapi di enter. Jadi kita harus melakukan proses edit manual. Kita potong, klik di sini, kita salin, kasih tanda dulu, tempel. Oke. Yang ini kita hapus saja. Yang ini namanya nggak ada. Kenapa sebabnya? Karena harus ada spasi dulu ya. Oke. Ini tadi apa ya? Oh, namanya bisa. Ini masalahnya di mana? Oh, ini ya, maaf ya. Yang ini, oh ini karena ini tandanya ya, teman-teman. Harus pakai yang ini. Oke. Kalau yang ini nggak ada tanda ininya di sini ya, ini. Oke. Yang ini masalahnya, oh ini pakainya yang ini ya, jadi bukan yang mana ya, bukan yang ini gitu ya, yang ini aja. Stroke. Sama kayak ketika menggunakan Excel, ketika menulis angka dimulai dengan itu biar nggak hilang ya. Jadi tanda itu kita gunakan ketika mengetik angka nggak hilang angkanya. Kalau yang ini harus kita gunakan format HP plus 62, nggak pakai 0 ya, karena memang itulah standar dari globalnya untuk pembuatan mobile phone agar kebaca. Yang ini, oh ini sama, ini tandanya kebalik, jadi kita pakai ini. Oke.
Begini ya teman-teman ya. Ini kalau bisa di spasi juga. Oke. Ini juga spasi biar ini. Oke. Sudah jadi nama filenya. Oke. Nah, file yang ini belum ada namanya. Jadi kita kasih nama dulu ya. Kita bagikan dan ekspor di Google seperti tadi. Kita simpan sebagai. Kita bisa pilih format XLX. Bagusnya disimpan dalam bentuk XLX dulu gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk CSV gitu. XLX ini berguna untuk ketika kita membuat atau menyimpan kontak dalam bentuk menggunakan aplikasi kontak to Excel gitu ya. Tapi itu nanti untuk part berikutnya saya sampaikan. Kita simpan dulu dalam bentuk CSV gitu ya saat ini untuk membuat file VCF-nya. Ketik-ketik OK. Izinkan. Nah, kita ganti namanya misalnya SS2. Maaf, ini ada jendela apung dari file recorder perekaman layar. Oke, saya simpan di salah satu email saya, simpan di drive. Oke, simpan ya. Kita tunggu nanti dia masuk ke Google Drive kita. Memakan waktu juga. Kalau filenya atau daftarnya agak banyak, itu lebih lama gitu ya. Nah, kemudian kita bisa membuka Google. Biasanya kalau di HP kita udah login dengan akun masing-masing, udah muncul nanti seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa label yang saya buat. Oke, kita bikin dulu, kita buat dulu labelnya ya. Kenapa kita perlu buat label? Karena kadang-kadang kita banyak sekali grup ya yang kita buat gitu ya. Jadi ketika kita impor dan kita ekspor kita kan mengimpornya per file gitu, misalnya grup ini. Jadi bagusnya kita beri label jadi tidak tercampur dengan kontak-kontak sebelumnya. Misalnya contoh grup SS2. Simpan. Nah, kemudian kita impor ya. Kita masukin label tadi kan masih 0 ya, masih 0. Oke, pilih filenya. Pilih file. Belum muncul ya. Belum muncul, masih dalam proses upload. Belum muncul. Ini file contoh salah satu grup yang saya buat ya. Atau kita kadang bisa juga ngecek di Google Drive ya. Google Drive gitu, udah muncul belum ya di Google Drive. Oke. Masih belum muncul. Oh, ini udah muncul ya. Ini ya filenya ya. Oke. Kita buka lagi tadi di Google di sini ya. Nih, kita buka di drive, di file ini tadi, di drive saya. Oke. Kita ambil ini SS2 CSV. Sisa memori sudah sedikit karena sudah terlalu banyak
eh, file yang dikerjakan. Oke ya, coba kita tes lagi ya, karena sudah terlalu banyak. Oke, pilih file. Oke, kita impor. Nah, ini ada duplikat ya. Bisa kita klik duplikat kalau misalnya dia misalnya udah tergabung di beberapa grup gitu ya. Jadi dia ngisi di database grup ini gitu. Jadi kita bisa klik temukan duplikat gitu. Jadi kita gabung aja. Nah, setelah kita impor, sudah masuk datanya ke Google Kontak, kita ekspor lagi. Kalau misalnya kita ingin menge-share-nya ke grup ya, misalnya ada 1110 misal, kita klik vCard, ekspor. Oke. Mari kita buka manager file ya. Manager file. Maaf. Unduhan. Nih ya, ini file yang tadi yang kita bikin tadi. Dia berbentuk nama filenya, kalau kita unduh namanya kontak VCF. Terus jadi kita bisa ganti nama filenya. Bagusnya diganti ya, karena default dari nama file VCF itu selalu kontak. Kalau misalnya kita kita unduh gitu, kadang kontak, kalau sebelum sudah unduh jadi kontak 1, kontak 2, jadi kita bisa kasih nama gitu. Oke, simpan. Nah, ketika ini udah kita bisa langsung simpan, kita simpan di kontak, bisa di ini langsung nyimpan di ponsel kita. Klik impor ya, impor. Terus nanti nama-nama teman di WhatsApp grup udah langsung berubah. Atau bisa juga kita pilih kita simpan di, kita klik ya, klik pilih di Google Kontak gitu. Saya lebih memilih ke Google Kontak gitu ya, atau email, karena kalaupun misalnya kita ganti-ganti HP, jadi kita tidak kehilangan kontak kita gitu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jadi file VCF ini nanti kita bisa kita bisa unduh kita bisa kirim ke grup WhatsApp kita, jadi bisa digunakan oleh teman-teman yang lain. Jadi tinggal klik impor, simpan di ponsel atau simpan di Google Kontak atau di email. Oke, sekian dulu tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa beri like and subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.